Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sahibis syafa'atil azimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sahibid daulatil fakhirah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di subuh yang mulia ini Allah telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita diberikan kesempatan kembali untuk bisa sama-sama berkumpul di majelis ilmu, berjumpa di tempat yang termulia, tempat yang insya Allah yang akan menjadi saksi kelak di akhirat bahwa kita pernah melaksanakan ruku dan sujud, melaksanakan zikir, membaca Quran, bahkan ibadah-ibadah mulia yang alhamdulillah sampai saat ini pun kita dibarengi dengan nikmat yang sangat luar biasa, yakni adalah kesehatan, kesempatan yang Allah karuniakan ini semua karena kita menjadi hamba-hamba pilihannya, hamba-hambanya yang dimuliakan. Terutama nikmat yang sangat luar biasa lagi adalah kita menjadi umatnya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan energi ruhani yang sangat luar biasa. Kecintaan seorang hamba Allah kepada Rasulnya yang mulia, kepada nabinya tercinta, mendatangkan kekuatan dalam ruhaninya untuk menggerakkan seluruh anggota tubuhnya, mengoptimalkan seluruh kemampuannya hanya untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kelak di akhirat kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul kembali seperti ini di dalam surganya yang abadi, surganya yang hakiki. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah ke junjungan agung Nabi kita tercinta, Nabiana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses membawa umatnya menuju alam kemuliaan dengan cahaya iman, cahaya Islam, dan cahaya ihsan. Hari ini kurang lebih sebulan ya perjalanan Rabiul Awal menunjukkan kepada kita tentang seorang manusia yang sangat mulia, seorang Rasul yang sangat agung, yang menjadi pujaan alam semesta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam yang kurang lebih 2 miliaran ya, itu 25% dari penduduk bumi ini sekarang adalah umat Islam. Dan di seluruh dunia umat Islam telah menunjukkan keagungan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah dengan mengingat kelahiran Nabi kita yang mulia dengan acara Idharul Mahabbah, mendohirkan kecintaan kita kepadanya, di antaranya melalui Maulidur Rasul. Al-Imam Abu Syammah, beliau adalah guru daripada Al-Imam Nawawi yang dicatat oleh Said Bakri Sato di dalam kitab I'anatut Talibinnya, menyampaikan wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina ma yuf'alu kullu amin fil yaumil muwafiqi li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam minas shadaqat wa idhariz zinati wasurur ala mamanna li ijadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang mulia di zaman aku, kata beliau, adalah bersepakat untuk berkumpul ya, tua muda, miskin kaya, pejabat, rakyat, semuanya pada satu hari memperingati kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dengan apa?
Dalam acara tersebut ada yang bersedekah, kemudian wa'id hari zinati, mendohirkan kebahagiaan dengan mendohirkan perhiasan. Kan kita ketika ada acara maulid, kalau di panggung saja ya berbagai macam aksesoris ya dipasang untuk memuliakan daripada hari lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebuah ekspresi kebahagiaan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan menyebut asma Rasul melalui rangkaian sholawat itu kita mendapatkan 3 kemuliaan. 1, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, magfirah, ya ampunan dari Allah karena para malaikat Allah ketika kita membaca sholawat memohonkan ampunan ya atas dosa-dosa kita. Jadi kalau nisbat kepada malaikat, magfirah. Kemudian setelah itu sholawat yang kita bacakan juga menjadi doa untuk diri kita, untuk sahabat saudara kita, sanak famili kita yang masih ada berkaitan dengan akidah, dengan keimanan kita, mendapatkan limpahan keberkahannya. Ya sholawat nisbat kepada Allah, ya rahmat kepada malaikat, magfirah kepada mukminin dan mukminat adalah doa. Tadi guru kita juga dalam potongan doanya yang mulia, beliau ya telah menjalankan perintah Rasulullah SAW untuk selalu mendoakan mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Di dalam sebuah hadits Rasulullah SAW menyampaikan, man aroda ayyakuna lahu badanun sabirun walisanun dzakirun wa qalbun khashi'un fa'alaihi bikathratil istighfar lil mu'minin wal mu'minat. Ketika kita membacakan istighfar, memohonkan ampunan untuk saudara kita mukminin dan mukminat, maka Allah akan karuniakan kepada kita 3 keberkahan. 1, badanun sabirun, diberikan kesabaran atas segala ujian yang menimpa kita. Walisanun dzakirun, kemudian lisan yang selalu menyebut asmanya, menyebut Rasulullah SAW juga dalam rangkaian salawatnya. Kemudian yang ketiganya, wa qalbun khashi'un, dan akan dikaruniai adalah qalbu yang senantiasa terkait ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kemuliaan muraqabah, ilmul abdi bitilai rabbi, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi ini kan tidak mudah ya. Kita di dalam sholat saja kita sudah tahu rukun syarat sholat, kita tahu yang makruh di dalam sholat, apalagi yang haramnya gitu ya. Tapi kan masalah qalbu ini tidak mudah. Bagaimana kita mengkoneksikan ya kalimat-kalimat doa yang kita baca dengan penuh rasa, sehingga kata Imam Ghazali, di antara keagungan dan kemuliaan orang yang melaksanakan sholat dari mulai takbiratul ihram sampai selesai assalamualaikum adalah bagaimana mampunya seseorang menghadirkan hatinya. Kenapa? Karena wassolatul ghafil la tamna'u minal fahsya wal munkar. Sholatnya orang yang lalai, qalbunya lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat mereka bermunajat dalam sholat tersebut itu akan sulit untuk mencegah dirinya daripada perbuatan yang buruk. Artinya apa? Kehusuan ini adalah sebuah keberkahan. Di saat kita membacakan sholawat, bagaimana qalbu kita terkait dengan Rasul kita yang mulia, Rasul kita tercinta. Seorang ulama yang sangat agung, Al-Imam Al-Bushiri, ketika beliau selesai mondok ya, beliau selesai ngaji dalam sejarah kurang lebih 12 tahun. Al-Imam Al-Bushiri itu ngaji kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi, murid daripada Syekh Imam Hasan Asyadili, ya seorang waliullah. Begitu selesai, beliau memohon kepada gurunya, wahai guruku yang dimuliakan Allah, telah selesai aku melaksanakan salah satu kewajibanku, yakni adalah menuntut ilmu. Berikan sebuah doa kepada aku, bagaimana setelah aku mondok ini aku diberikan kekuatan untuk menggerakkan jari jemariku. Untuk apa? Untuk melukiskan kecintaanku kepada Rasul yang agung, kepada manusia yang termulia. Akhirnya doanya dikabul. Beliau mampu menyusun
sebuah maulid, yakni adalah maulid burdah. Ya, salah satu baitnya yang sering kita baca, amin tadakuri jironim bidi salami majaz tadam ang jaromi muklatim bidami. Bagaimana kekuatan cinta seseorang, kerinduan seseorang yang terakumulasi di dalam jiwa yang begitu haus akan makna cinta, akan makna kerinduan, sehingga salah satu tandanya adalah mengalirnya tetesan air mata yang bercampur darah. Itu artinya adalah bagaimana rindunya seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah keberkahan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kecintaan dan kerinduan itu membangkitkan semangat kepada kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, menjadi energi yang tidak terputus ya untuk kita, untuk meningkatkan ibadah kita, mentaati perintah Allah, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Imam Syafi'i di dalam kitabnya Diwan Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya pecinta bagi yang dicintainya adalah muti'un, artinya taat. Ya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Jadi ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, konsekuensi logisnya adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sejauh mana dan sekuat apa cinta kita kepada Rasulullah, maka sehebat itu ya tubuh kita bisa bergerak dalam ketaatan. Karena apa? Contoh, kita melafazkan sholawat, kita mengamalkan sholawat. Dalam 24 jam kita cari satu waktu yang memang tidak terganggu lagi dengan aktivitas lain. Jadikan sholawat ini wirid untuk menghiasi bibir kita, untuk menghiasi lisan kita, yang kalau itu dilakukan secara kontinu dalam waktu yang tidak terganggu dengan aktivitas lain. Misalkan kita cari bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, sepertiga malam kita sisihkan untuk Rasul kita yang mulia, untuk Rasul kita yang agung, entah mungkin 10 menit, entah mungkin setengah jam, yang itu tidak terganggu lagi dengan aktivitas lain. Baik setelah kita melaksanakan sholat witir, karena kalau di Suryalaya kami diberikan ketertiban dalam pelaksanaan sholat sunat, dari mulai bangun ya syukur wudhu kalau ke masjid, tambah tahiyatul masjidnya, kemudian sholat tobatnya, sholat hajatnya, tahajudnya, tasbihnya, witirnya, penutupnya, witirnya. Ambil aja kita satu waktu di antara itu. Karena kalau siang sibuk, ya kita sibuk dengan mencari nafkah atau mungkin kegiatan yang lainnya. Karena malam-malam itu adalah keindahan bagi para pecinta Allah dan pecinta Rasulullah. Diambillah satu. Sehingga kata Imam Al-Haddad, ketika kita melafadzkan itu dalam waktu yang repetasinya tidak terganggu, pengulangannya itu nggak terganggu lagi. Terus kalaupun ada darurat sekali-kali tetap diganti dengan jumlah ya yang sama. Sehingga kata Imam Alawil Haddad, wa'lam, ketahuilah, analil aurad, sesungguhnya satu wirid, satu amalan yang kita kerjakan yang terus menerus dilakukan, bentuk cinta kita ya kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau terganggu lagi dengan aktivitas lain, atharon kathiron pitangwilil kolbi, itu akan memberikan bekas yang nyata, kekuatan yang hebat di dalam kolbu kita, bersinar kolbu itu. Semakin bersinar kolbu kita dengan asma Allah, dengan asma Rasulullah, dengan baca Quran, istighfar dan lain sebagainya, maka wadobtil jawarihi akan menjadi sebuah kekuatan kepada kita, sebuah energi untuk ya mengendalikan seluruh anggota tubuh kita. Dobtil jawari itu pengendalian terhadap keinginan-keinginan hawa nafsu yang membahayakan kita, yang akan menjerumuskan kita. Jadi cahaya energi cinta, kerinduan yang ada dalam hati ini sangat dahsyat, karena dia akan memberikan efek kepada seluruh anggota tubuh kita dari keburukan. Nah, apa kebalikan dari keburukan? Ya kebaikan, dimana nanti akan memancar kepada tangannya. Kalau si kaya menjadi ahli sedekah, kalaupun tidak punya duit mungkin minimal tenaga sudah nggak ada atau pemikiran, jadi seluruh anggota tubuhnya itu bercahaya dengan ketaatan karena ada energi dari kolbu.
Nah, makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apa yang menyebabkan seseorang lambat di dalam ibadah, bahkan cenderung lebih suka meninggalkan ketaatan karena masih mengikuti gejolak hawa nafsu keduniaannya. Ya, ada. Maka apa yang menjadi penyebabnya? Kolbunya kotor. Jadi cermin di kolbunya penuh dengan debu, sehingga jangankan orang lain, dirinya saja ketika bercermin kepada dirinya nggak tahu kotornya muka. Kalau kita bercermin kemudian cerminnya kotor 2 tahun belum dibersihkan, penuh dengan debu, kan kita tidak bisa mengidentifikasi, muka kita aja nggak bisa dilihat. Tapi kalau orang lain jelas kelihatan. Istilah katanya, keburukan orang walaupun segede semut kelihatannya segede gajah. Keburukan kita walaupun segede gajah nggak kelihatan. Kenapa? Karena cermin kolbunya kotor. Kalau kita ingin mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda, ya, Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW, yang diteliti oleh para ahli tasawuf, salah satunya adalah oleh Kangjeng Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu membersihkan kolbu ini. Kalau kolbu ini kotor, ya kalau kita mungkin motor kita nggak pernah ganti oli, kemudian juga kotor, masuk debu dan lain sebagainya, nggak pernah dibersihkan saringannya dan lain sebagainya, nanti mesinnya rusak. Nah, mesin rusak itu berefek kepada apa? Mungkin nanti jalannya juga jadi nggak bagus, bahkan bisa sering mogok dan lain sebagainya. Kan kita sering mogok, pengen sholat duha kadang satu saat mogok lagi, gitu ya. Pengen sholat malam istiqomah mogok lagi. Pasti itu ada kotor di situ. Sehingga kata beliau, wa izalatu hadhihi sifati damaimi bitaskili miratil qalbi. Untuk menghilangkan daripada debu-debu yang ada di dalam cermin kolbu kita, yang pertama adalah bimusakkili tauhidi, tanamkan kalimah tauhid di dalam jiwa kita, karena kalimah tauhid itu pembersih. Inna likulli syai'in siqalatan, sesungguhnya di dalam segala sesuatu ada pembersihnya. Wasiqalatul qulub zikrullah, dan pembersih kolbu itu adalah zikir kepada Allah. Dan Rasulullah memberikan kepada kita wejangan, arahan, jangan sampai kolbu ini kosong daripada mengingat Allah, karena itu berbahaya buat kamu. Ketika kita lupa kepada Allah, maka akan terjadi, ya, seseorang ini terpeleset kepada keburukan. Di mana lupa, ya terpeleset kepada keburukan, dan itu akan menjadi noda hitam. Bersihkan dengan apa? Dengan zikrullah, karena tadi ada pembersihnya, itu ada zikir kepada Allah. Contoh, dalam hadis lain Rasul menyampaikan, mangqala la ilaha illallah pamaddaha bi ta'zimi hudimat lahu arba'atu alafi danbin minal kabair. Jadi kalau ada orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah yang sudah ditalqinkan, yang sudah diajarkan oleh guru kita, oleh wakil talqin kita, oleh mursyid kita, karena zikir ini nggak sembarangan, perlu kita adalah ahlinya. Bapak kalau sakit kepala kan tidak sembarangan minum obat, walaupun tidak mengenal dokter. Dulu di kampung ya minimal lah beli bodrek, beli paramek, tapi kan aturannya sudah disampaikan sama orang tuanya, ini 2 kali atau kalau pening. Kalau kita nggak punya aturan kan bukannya jadi obat, malah bisa jadi malapetaka. Coba Bapak kalau sakit kepala minum bodrek 10, paramek 5 misalkan, ya tambah aspirin 6, itu bukan sembuh, malah digotong ke sungai panas kan. Kenapa? Karena salah dosis. Akhirnya banyak orang nyalahin dikir. Wah, ternyata habis dikir pusing, kata dikir bikin pusing. Bukan dikir bikin pusing, itu orang stres baru belajar dikir. Kenapa? Karena keinginan dunianya melampaui batas, aturannya tidak tahu. Sehingga apa? Terus dia kejar masalah yang sunat. Dikir sekian ribu, sekian ini dibaca, ini sekian ribu, akhirnya tidak terpenuhi apa yang diinginkannya. Nah, itulah jadi stres. Makanya kita ditunjukin oleh mursyid segini dosisnya, terus dibimbing, sehingga pelaksanaan daripada zikir ini berada di dalam bimbingan lewat thariqah. Makanya Imam Al-Ahdari menyebutkan kahabada thariqatu sufiyah tahdi ilal martabatil aliyah. Ingin kita martabat tinggi di sisi Allah, bagaimana caranya? Kita punya guru yang mengajarkan, yang memapping, ya, semua software kita. Dalamannya adalah latifah,
ada latifah akhfa, ada latifah nafs, ya, ada latifah qalb, ada latifah siri, kan gitu ya. Ada bagian-bagian yang titik-titik yang ada di dalam dada kita ini yang mesti itu terpenuhi dengan keagungan kemuliaan dzikir dengan yang sudah diajarkan oleh para ahli thariqah. Jadi ucapkan itulah yang akan membersihkan. Metode thariqah ini metode yang baik diajarkan oleh guru kita. Kita belajar bismillah nih, ya, dibaca dengan jamaah supaya bismillah ini menjadi sebuah keberkahan. Bismillah fatahnal bab wasolnaku ma'al ahbab wadarat bainanal akbab saribnaha bismillah, gitu ya. Jadi bismillah ini harus menjadi pembuka dari pintu-pintu kemuliaan bagi kita, pintu kemudahan, mudah dalam ibadah, mulia dalam kehidupan, yang dibaca oleh kita ma'al ahbab, beserta sahabat-sahabat kita yang mulia di sini. Bismillah fatahnal bab wasolnakum ma'al ahbab, kita bacakan dengan sahabat-sahabat kita, menjadi pembuka, menjadi energi yang sangat luar biasa untuk membukakan segala kerumitan yang kita hadapi. Jika rumit jadi terbuka, gelap jadi terang. Jadi ini pembuka. Kenapa? Karena diajarkan dengan baik oleh guru kita. Yang kedua, wabil ilmi, yaitu ilmunya yang mengatur. Kata Kanjeng Sunan Syekh, engkau belajar zikir ilmunya, ya, ilmunya bagaimana caranya, cara mengamalkannya. Minimal atau habis sholat 11 bismillahnya diajarkan sama guru, ya, tambah sholawatnya sekian, terus dilakukan sehingga menjadi sumber cahaya yang luar biasa di kolbu kita. Makanya Rasulullah, agungnya Nabi kita tercinta, hebatnya Rasul kita yang mulia, karena kolbu beliau tidak pernah terputus daripada dzikir. Qalbuhu la yadam wal ainu qad na'asat wala yuradilhu bisyamsi dufatoni, bahwa kolbu beliau itu tidak pernah berhenti menyebut nama Allah, walaupun wal ainu qad na'asat, walaupun kelopak mata tertutup, tetap kolbu Rasulullah terus menyebut asma Allah, terus berzikir kepada Allah, terus mengingat Allah, sehingga cahaya kemuliaannya sudah tidak diragukan lagi. Nabi kita adalah Nabi yang paling utama, Nabi yang paling agung, pemimpin yang sejati, yang menjadi uswah terbaik. Makanya lihat dalam surat Al-Ahzab, sering kita baca, guru-guru kita bacakan, ya, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam tafsirul bayan, jawabu qasam mahdub itu menakdirkan qasab, menakdirkan huruf sumpah. Wallah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun, sungguh, demi Allah, sungguh ada di dalam diri Rasul. Fi itu kan mananya dorfiyah. Jadi ini luar biasa. Kalau kita mengenal fi ini ada apa nih, memakai bahasa, dan ini menjadi khobar muqaddam sani dari kana itu, ya, nalakum khobar muqaddam awal. Ini menunjukkan kedahsyatan fi wa akhbaru bidorpin au bihar pijar nawina makna kainin awistaqor. Kata Imam Sulaiman Jamaluddin Al-Andalus dalam kitab Alfiyahnya, tuh dalamnya, jiwanya Rasulullah, kan di dalam jiwa Rasulullah itu ada cahaya yang tidak pernah padam, sehingga cahaya itu timbul ke permukaan. Wal ainu qad na'asat wala yuradilhu bisamsi dupatoni. Rasulullah berdiri pagi hari, sinar matahari ke mukanya, oh tidak ada bayangan. Wala yuradilhu bisamsi dupatoni. Kalau Rasulullah tersorot matahari nggak ada bayangan. Kenapa? Karena kolbu yang bercahaya mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Ya, di tubuh beliau Ummu Ma'bad menjadi saksi hidup bagaimana beliau menceritakan ketika Rasulullah hadir lewat ketika berhijrah ke suaminya. Beliau melihat, waktu itu belum mengenal Nabi, hampir pingsan melihat bagaimana bersinarnya wajah Rasulullah, budi pekertinya yang sangat luar biasa. Bahkan saat itu beliau dapat keberkahan, kambingnya aja yang sudah tua diusap sama Nabi itu langsung subur lagi susunya, langsung gemuk kambing itu saat itu, karena keagungan kemuliaan Rasulullah SAW. Makanya kalau kita di Mekah, dari Madinah ke Mekah ada di tempat istirahat di Wadi Kudet. Nah, Wadi Kudet ini adalah berdekatan dengan desa Disalam. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Busiri, itu ada rahasia cinta kerinduan yang mendalam dari keluarga Ummu Ma'bad kepada Rasulullah, sehingga kerinduan itu bisa meneteskan air mata yang bercampur darah. Desa Disalam itu ada di Wadi Kudet kalau
Pak Haji kalau kita istirahat kan sering di situ tuh. Situ ya, itu ada menyimpan rahasia kecintaan orang-orang yang dulu pernah bertemu dengan Rasulullah di situ. Sehingga aming tadakur lijironim bidi salami, bahwa mengingatnya seseorang yang dicintai, yang dirindukan, yang bergejolak di dalam jiwa kita, sehingga meneteslah air mata yang bercampur darah. Itu menunjukkan kedahsyatan cinta. Ya, mudah-mudahan di bulan ini kita semakin memperbanyak bacaan solawat dan seterusnya kepada Rasulullah, sehingga menimbulkan semangat lebih lagi dalam ibadah kita, dalam ketaatan kita. Jangan pernah menyepelekan energi cinta dan kerinduan kepada Rasul, karena itu akan membangkitkan gairah ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti yang nyata dari cinta adalah ketaatan. Kalau engkau cinta sama Nabi, taatlah ya kepada Allah dan ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Sumailah ahli silsilatil qadiriyah wa naqsyabandiyah wa jami'i ahli turuki khususan Imam Rabbani Gawthil A'dham Qutbil Alamin Asyidi Syekh Abdul Qadir Jailani wa Asyidi Syekh Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi wa Asyidi Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibn Abil Ghaffar wa Asyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa ila hadrati Syekhinal Mukarram wa murabbi ruhina sahibul wafatajul arifin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaihim ghairu maghdubi alaihim waladdallin. Kita sama-sama khususkan untuk seluruh jemaah Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan ini, yang hadir, yang tidak hadir, yang sudah mendahului kita atau masih sama-sama dengan kita. Semoga Allah limpahkan rahmat dan keberkahan untuk seluruh jemaah, sehingga Allah karuniakan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya soleh dan solehah, dan kembalinya kita kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari bala bencana musibah dan wabahnya, serta dilimpahkan rahmat kepada kita semuanya sampai akhir hayat kita, tertulis di lisan kita, terbaca oleh lisan kita, dari kolbu kita yang penuh dengan cinta dan kerinduan, yakni adalah kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka al-ijabah wal barakah wal manfaah khususan ala hadil jam'. Allahumma ja'al ummataha wa lihadal masjid min ahlihi bi kalimati la ilaha illallah wa bi barakati bismillahirrahmanirrahim wa bi haqqi bismillahirrahmanirrahim wa bi izzati bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Cukuplah bagi kami ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya yang melindungi kami, Engkaulah sebaik-baiknya yang menolong kami ya Allah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Ya Latif ya Allah ya Latif. Ya Latif lam yazal ultuf bina fima nazal. Innaka latif lam tazal ultuf bina wal muslimin ya Allah. Ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Allah ya Latif ya Hafid ya Salam 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 ya Fattah ya Razak
ya Fattah ya Razaq 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 ya Nur ya Hadi 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 ya Nur ya Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim wa nas'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum alladzi mala'at 'azamatuhu samawati wal arda wa nas'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa anaslahul wujuh wa khashat lahul absar wa wajilatil qulub min khasyatih an tusalliya wa tusallima wa taqdirana hajatina ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah
minal khotoya bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa duhrina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Rahman. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Rahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah lakal hamdu wa lakal syukru. Ya Rabbana ya Allah lakal hamdu wa lakal syukru. Ya Rabbana ya Allah lakal hamdu wa lakal syukru. Ya Allah, hanya kepadamu kami memuji dan hanya kepadamu kami bersyukur atas limpahan rahmatmu di subuh yang mulia ini. Kami bisa ruku dan bersujud di tempat ini karena Engkau mencintai kami ya Allah, karena kasih sayangmu ya Allah. Engkau telah memilih hamba-hambamu yang mulia datang ke tempat yang mulia dan barokah ini karena Engkau mencintai dan menyayangi kami ya Allah. Karuniakan di waktu yang mulia dan barokah ini kekuatan di dalam jiwa kami untuk selalu mencintaimu dan Rasulmu ya Allah. Karuniakan kepada kami kekuatan di dohir kami, badan kami untuk senantiasa taat kepadamu dan mengikuti jejak langkah Nabi kami tercinta ya Allah. Allahumma ja'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad ya Allah. Jadikan hamba-Mu yang mulia ini yang hadir di tempat ini, saat ini, jam ini, menit ini, detik ini ya Allah, adalah menjadi hamba-hamba pilihan-Mu dan umat Nabi kami tercinta, sebaik-baiknya umat Nabi kami yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa dan kekhilapan kami, ampunkanlah segala kelalaian kami, kedua orang tua kami, keluarga kami, sanak pemilik kami, bahkan mukminin dan mukminat dimanapun berada ya Allah. Allahumma ansur juyushal muslimina fi Palestin. Dari masjid yang mulia ini dengan sahabat-sahabat kami yang mulia ini, tergerak lisan kami berdoa untuk saudara kami ya Allah yang ada di Palestina sana. Selamatkan saudara-saudara kami ya Allah, karuniakan kepada mereka kekuatan, jaga mereka ya Allah. Hanya doa yang biasa kami berikan untuknya, hanya doa yang senantiasa kami ucapkan walau secara fisik kami tidak bisa hadir datang untuk membantunya. Allahumma ansur juyushal muslimin fi Palestin wa asakirul muwahhidin wa dammir a'da'ana a'da'aka a'da'adin. Ya Allah, karuniakan dan limpahkan keberkahan kepada seluruh hamba-Mu yang ada di sekitar masjid yang mulia ini ya Allah. Allahumma ja'al ummataha wa li hadal masjid min ahlihi ya Allah, bi kalimati la ilaha illallah wa bi barakati bismillahirrahmanirrahim. Hamba-Mu yang mulia yang hadir di tempat ini, subuh yang barokah ini, berdiri dengan Engkau kabulkan hajatnya ya Allah, Engkau angkat derajatnya ya Rahman, Engkau hapuskan segala kehilapannya, Engkau mudahkan segala urusannya ya Allah. Wa yadafi'al baliyat, dan Engkau jauhkan kami dari bala, bencana, musibah, wabah dan fitnah. Wa ya rafi'ad darajat, Engkau angkat derajat kami kepada derajat termulia di sisi-Mu ya Allah. Wa ya syafi'al amrod, kalau ada yang sakit di antara kami, saudara kami, sahabat kami, karuniakan kesehatan, kesembuhan kepadanya ya Allah, sehingga kami mampu mengoptimalkan kembali ketaatan kami kepadamu dengan keberkahan sehat dohir batin kami. Wa ya mujibah da'wat, dan tunaikan segala cita-cita kami ya Allah ketika kembali kepadamu dalam keadaan husnul khotimah. Wa ya arhamar rahimin, dan senantiasa Engkau limpahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada sanak pemilik kami, kepada tetangga saudara kami, bahkan bangsa negara yang kami cintai ini ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam fitnah, selamatkan dari berbagai macam wabah, selamatkan dari berbagai macam musibah yang akan menghinakan kami dunia dan akhiratnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, karuniakan
kepada kami para pemimpin yang mencintai-Mu dan mencintai Rasul-Mu yang akan membawa keberkahan negeri yang kami cintai ini ya Allah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.